Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melalui kajian online bulanan bersama PDI PT Donggis Nor LNG. Insya Allah kita melanjutkan kembali kajian mengenai Ensiklopedia Salat bersama Ustadz Agus Hendra. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, terakhir sudah sampai halaman 500 Ustadz. Sekarang sudah di halaman 501 terkait salat sunat mutlak pada siang dan malam hari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini Allah muliakan kita bertemu dengan saudara-saudara kita di PT Donggis Nor LNG. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus. Semoga ini jadi sebuah bekal di akhirat, bagian daripada membantu menyebarkan sunnah Nabi SAW. Kita akan lanjutkan pembahasan yang memang tiada amal. Ya, kita tahu rukun Islam yang kedua adalah sholatnya. Maka kita akan lanjutkan pembahasan ensiklopedia salat jilid 1 ini sampai di halaman 501 ya Ahmad ya, yaitu tentang sholat sunnah mutlak pada siang hari dan malam. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, saya akan share screen pembahasan kita pada hari ini. Kelihatan Ahmad? Kelihatan Ustaz. Baik. Sholat sunnah mutlak, ya, sholat sunnah mutlak pada siang dan malam hari. Jadi ada sholat sunnah yang tidak terikat waktu, kapan aja boleh Anda lakukan ya. Tapi dilarang sholat sunnah mutlak ini habis asar sama habis subuh, ya. Jadi yang mau sholat sunnah mutlak bagus banget. Tapi ada larangan kalau habis sholat asar dan habis sholat subuh. Nah, sebentar saya perbarui dulu. Ada yang sana. Boleh dibaca? Seorang muslim bebas untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak sesuai dengan kehendaknya, baik pada malam hari maupun siang hari, selain pada waktu-waktu yang dilarang. Sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar. Nah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sholat pada malam dan siang hari itu 2 rakaat. Ya, selalu ada pertanyaan, bagusnya qobliyah duhur 4 rakaat itu 2-2 apa 4 langsung? Ya bagus 2-2. Jadi salatul lail wan nahar masna. Jadi ini dalil bahwa sholat sunnah itu bagus 2 rakaat. Taraweh 4 rakaat ada dalilnya. Akan tetapi ulama memang berbeda pendapat tentang yang dimaksud 4 rakaat itu gimana. Ya, tapi hadis ini menjadikan sebuah penekanan bahwa yang bagus sholat sunnah itu 2 rakaat. Lanjut. Oleh karena itu, seorang muslim diperbolehkan mengerjakan sholat sesuai dengan kehendaknya,
telah ditegaskan dari hadis Anas bin Malik mengenai ayat berikut ini. Jadi maksudnya gini, Ahmad. Jadi kan kita ini sholat kan ada waktunya ya. Ya. Ada duhur ada waktunya, qobliyah, ba'diyah ada waktunya. Kemudian tahajud ada waktunya, semua ada waktunya. Kecuali sholat sunnah mutlak ini. Ya, sholat sunnah mutlak ini bebas dilakukan kapan aja. Ya. Dilakukan bebas kapan aja, di waktu-waktu kapan aja, kecuali yang dilarang. Yaitu tadi habis subuh dan setelah asar. Salat sunnah mutlak ini bagus dilakukan kalau Jumatan, ya. Ahmad datang ke hari Jumat ke masjid jam 11:30. Kemudian kan ya Ahmad datang ke masjid salat sunnah tahiyatul masjid ya. Ya. Tahiyatul masjid kan, karena nggak ada qobliyah Jumat kan. Kemudian Ahmad kan masih banyak waktu tuh. Masih ada waktu setengah jam. Maka boleh sholat sunnah mutlak. 2 salam, 2 salam. Ada yang bilang itu sholat sunnah intizar, menunggu khatib naik ke atas mimbar. Jadi niatnya ya sholat sunnah 2 rakaat. Niat dalam hati sholat sunnah mutlak saja udah. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai khatib naik ke atas mimbar. Jadi kalau udah khatib naik ke atas mimbar berhenti deh, nggak sholat lagi. Itu sholat sunnah mutlak tuh bagus dilakukan di waktu menunggu khatib naik ke atas mimbar. Apalagi di Mekah ya, Madinah. Datangnya jam berapa, Ahmad? 6 jam sebelumnya. Oh, luar biasa ya. 6 jam sebelumnya, datang jam 6. Bukan, maksudnya beda waktunya. Jam 6 pagi, orang Jumatan jam 12 di Mekah, datang jam 6 pagi. Pagi banget, luar biasa itu. Ya, mungkin datang jam 10 ya, datang jam 10. Nah, itu kan Bapak Ibu ya bingung sholat apa. Ya, ya udah sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Nah, itulah namanya sholat sunnah mutlak. Nah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ini sering dibaca di sholat subuh hari Jumat ya. Tapi banyak orang kurang tahu tafsirnya. Padahal tafsirnya indah banget. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Jadi lambung mereka jauh. Nah, yang jadi tafsir di sini adalah lambung ini maksudnya apa? Ya, jadi di sini ada kalimat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Apa sih tafsirnya? Kita lihat dia mengatakan mereka bangun antara maghrib dan isya dengan mengerjakan sholat. Ada juga yang mengemukakan maksudnya qiyamul lail. Maksud gini, mereka bangun antara maghrib dan isya, jadi sholat antara maghrib dan isya. Makanya sholat sunnah mutlak itu bagus juga Ahmad dilakukan ketika dari maghrib ke isya. Misalnya ya dari maghrib ke isya kan dekat ya. Cuman jaraknya ya sejam lah ya. Nah pulang tanggung ya. Ya duduk aja itikaf ya. Kalau mau ya sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah ini dalil menghidupkan antara maghrib ke isya dengan apa? Sholat sunnah ini adalah dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16 ya, berdasarkan di sini dia mengatakan ya di sini Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini menafsirkan Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16. Maksud daripada tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, maksudnya adalah mereka bangun antara maghrib dan isya. Jadi antara maghrib dan isya mereka melaksanakan sholat maksudnya.
Kalau Al Hasan lain lagi, maksudnya qiyamul lain. Lanjut dari Anas. Dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berkata berkenaan dengan firman Allah. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Nah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa maksudnya? Lanjut. Dia mengatakan mereka mengerjakan sholat pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Demikian juga dengan awal ayat As-Sajdah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ini tafsir nih. Makanya kalau kita, kan banyak ya orang baca Quran tapi kagak ngerti. Maka alhamdulillah pagi siang ini kita dapat satu ayat, 2 ayat ya, tentang tafsir sholat sunnah dari maghrib ke isya. Ya, yaitu yang pertama surat As-Sajdah ayat 16, tatajaffa junubuhum 'anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kata Anas bin Malik, maksudnya mereka bangun antara maghrib dan isya. Yang kedua, masih dari Anas bin Malik juga, tatkala menafsirkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un, surat Az-Zariyat ayat 17, maksudnya adalah mereka mengerjakan sholat pada waktu antara sholat maghrib dan isya. Ya, demikian di surat Az-Sajdah. Ya, nah bahkan di sini nanti lanjut dari Huzaifah. Jadi gini ya, jadi jangan ragu-ragu sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya. Bahkan di waktu itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu Nabi itu datang para sahabat, ada yang pulang, ada yang diam di masjid habis maghrib tuh ya. Kemudian tiba-tiba Nabi datang ya sambil mengangkat sarungnya ya, sambil mungkin sampai kelihatan betisnya. Kenapa? Ternyata disebutkan bahwa pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Dan Allah memuji, unzuru ila ibadi qad qadaw faridah wa yantaziruna ukhra. Lihat hambaku. Dia telah melaksanakan yang wajib, sekarang dia menantikan yang lain. Maksudnya dari sholat maghrib menantikan sholat isya. Jadi Allah memuji Allah memuji hamba-hambanya. Jadi Nabi bilang dalam riwayat, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Kemudian disebutkan sebuah riwayat, dan ini juga riwayat ada di dalam kitab Jami' Shaghir, Sahih Jami' Shaghir. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya di hadapan para malaikat sambil berkata, unzuru ila ibadi qad qadaw faridah wa yantaziruna ukhra. Lihat hambaku, dia telah melaksanakan qad qadaw faridah, telah melaksanakan yang wajib yaitu salat maghrib, wa yantaziruna ukhra, dan sekarang dia menantikan salat yang lainnya, yang berikutnya, yaitu salat isya. Banyak orang itu kalau itikaf di masjid dari maghrib dari subuh ke syuruk, betul nggak? Ya, Sabtu Ahad sambil dengerin kajian, atau banyak orang yang kalau itikaf di masjid itu dari subuh sampai syuruk karena mengharapkan dapat pahala haji dan umrah. Padahal bagus, salah satu itikaf yang bagus dengan melaksanakan sholat sebanyak-banyaknya antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya itu bagus orang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena Nabi bilang apa tadi, bahwa pintu langit terbuka dan Allah memuji. Ya, ini bagus dilakukan di masjid tentunya, tapi kalau ibu-ibu ya bisa di rumah ya. Ya, kenapa? Karena dia menunggu yang wajib setelah yang wajib. Udah habis sholat maghrib, dia tungguin isya. Dengan apa? Dengan sholat. Ya, dalam sebuah riwayat dari Huzaifah, lanjut. Nabi pernah mengerjakan sholat maghrib lalu tetap sholat di masjid hingga mengerjakan sholat isya yang terakhir. Masya Allah. Ya, Nabi habis maghrib nunggu sampai isya. Lanjut. Dalam sebuah riwayat dari Huzaifah, ibuku bertanya kepadaku, kapan hal itu kamu lakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu aku menjawab, aku tidak ingat kapan melakukannya hal itu. Kukatakan kepadanya, perkenankan aku untuk mendatangi Nabi supaya aku bisa mengerjakan salat maghrib bersama beliau dan meminta supaya beliau memohonkan ampunan untukku dan untukmu. Aku pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengerjakan salat maghrib bersama beliau.
lalu beliau sholat sampai beliau mengerjakan sholat isya. Tuh, jadi Nabi sholat maghrib, habis sholat maghrib, ya, lalu beliau sholat sampai beliau mengerjakan sholat isya. Masya Allah. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Ya, Bapak Ibu ya, khususnya mungkin ibu-ibu ya, daripada nungguin yang kagak jelas kan. Misalnya, oh anak udah pada pulang, semuanya udah ada di rumah. Atau laki udah lama nggak pulang. Ya. Atau mungkin ya suami juga udah pulang. Ya udah, nungguin dari maghrib ke isya di atas sajadah, di kamar. Nah buat bapak-bapak tanggung dari maghrib ke isya. Terus aku pun bertanya Nabi lalu mengerjakan sholat maghrib bersama beliau. Lalu beliau sholat sampai beliau mengerjakan sholat isya. Setelah itu beliau berbalik lalu aku mengikuti beliau. Ketika beliau mendengarkan suaraku, beliau pun bertanya, siapa itu? Apakah Huzaifah? Huzaifah ini sahabat Nabi yang banyak memegang rahasia. Ya rahasia khususnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ya banyak Nabi kasih tahu rahasianya siapa aja orang munafik itu sama Huzaifah. Dan Huzaifah ini disebutnya pemegang rahasia Nabi. Dan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pernah minta kepada Huzaifah, dia bilang begini, apakah aku munafik? Maka Huzaifah mengatakan, engkau bukan munafik. Jadi Umar bin Khattab itu takut banget kalau kena sifat munafik. Maka dia bertanya sama yang ahlinya yang paling banyak tahu tentang siapa aja orang munafik yang ada di Madinah. Maka Huzaifah mengatakan Umar bukan orang munafik. Ya, ini Huzaifah ya, cerita indah. Beliau ini punya cerita yang indah. Siapa beliau ya, coba dilihat. Karena membangkitkan keimanan itu salah satu caranya menurut ulama salaf adalah dengan membaca sirah Nabi dan para sahabatnya. Ya, orang kalau baca sirah Nabi aja kagak, apalagi para sahabat. Maka bagus ya Bapak Ibu punya buku dari Pustaka Ibnu Katsir, judulnya Kisah Sahabat-sahabat Nabi. Ya, itu bagus baca bagaimana sahabat-sahabat Nabi itu. Ya, maka insya Allah akan meningkatkan keimanan Anda. Lanjut. Siapa itu? Apakah Huzaifah? Benar, aku. Beliau bertanya, apa keperluanmu? Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadamu dan ibumu. Lebih lanjut beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah malaikat yang belum pernah turun ke bumi sama sekali sebelum malam ini. Dia telah meminta izin kepada Tuhannya untuk mengucapkan salam kepadaku, serta menyampaikan kabar gembira kepadaku bahwa Fatimah merupakan pemuka kaum wanita penghuni surga. Sedangkan Hasan dan Husain merupakan pemuka generasi muda penghuni surga. Ya, kita cinta Fatimah ya. Kita cinta Hasan dan Husain. Tapi kecintaan kita dilandasi dengan syariat, bukan berlebihan ya, sehingga seolah-olah menjadikan Husain seperti Nabi, seperti Tuhan ya, nggak boleh. Tapi dalam lafaz yang lain juga dimiliki disebutkan engkau pernah mendatangi Nabi SAW, lalu aku mengerjakan sholat maghrib bersama beliau, kemudian beliau mengerjakan sholat sampai isya. Ini sedikit dari kitab dari kitab Shalatul Mu'min. Nah, sekarang kita lihat dari kitab yang lain, dari tulisan yang lain tentang hukum sholat sunnah mutlak. Gimana hukumnya? Lanjut, Mat. Hukum sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak dianjurkan untuk banyak dilakukan setiap waktu, siang maupun malam, selain waktu larangan untuk sholat. Waktu terlarang tersebut adalah setelah subuh sampai matahari terbit, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga condong sedikit ke barat. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sholat duha itu jangan sampai matahari udah di atas kepala ya. Jadi waktu sholat duha, waktu akhir sholat duha itu 15 menit sebelum duhur. Jadi kalau udah 15 menit sebelum duhur jangan sholat duha. Ya, justru itu sholat yang dilarang waktunya, kecuali sholat-sholat yang memang ada sebabnya, seperti tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ya itu bebas dilakukan kapan saja walaupun di waktu-waktu terlarang. Tapi kalau sholat sunnah yang nggak ada sebabnya, ya misalnya Anda habis sholat subuh sholat sunnah mutlak, itu nggak boleh.
Tapi kalau Anda habis sholat subuh, lalu sholat ba'diyah subuh, boleh? Boleh ya? Habis sholat subuh, dia sholat ba'diyah subuh, qobliyah subuh yang belum dikerjain. Boleh? Boleh. Boleh. Ya, kenapa? Karena memang ada riwayatnya dari Qais bin Amir diantaranya, bahwa dia melaksanakan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Ya, dan Nabi pun diam, dalam riwayat Nabi membolehkan. Ya, jadi kalau matahari tepat di atas kepala, itu udah nggak boleh sholat lagi kecuali yang ada sebabnya. Nah, di antara sholat yang tidak ada sebabnya yaitu sholat sunnah mutlak, maka nggak boleh dilakukan di 15 menit sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Nah, itu ada kekhususan. Ya, untuk sholat Jumat ada kekhususan. Ya, jadi Bapak Ibu ya, Bapak-bapak khususnya ya, datang ke masjid jam 11:30, waktunya masih lama, duhur setengah jam lagi, Anda bisa sholat tahiyatul masjid dulu, baru 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai khatib naik ke atas mimbar. Nah, waktu yang ketiga ya adalah waktu setelah asar hingga matahari terbenam. Ya, nah ini dalilnya sama. Dalil yang dipakai tadi sama, yaitu surat As-Sajdah ayat 16. Ya, jadi Anas bin Malik menafsirkan apa tadi? Yang disebut punggung mereka jauh dari tempat tidur, apa tadi? Maksudnya mereka bangun menghidupkan maghrib dan isya. Terus satu lagi tadi apa? Selain surat As-Sajdah, Az-Zariyat. Ayat berapa Ahmad tadi? Ayat 17 ya. Ya. Apa tadi bunyinya tuh di surat Az-Zariyat ayat 16 itu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Maksudnya apa? Mereka menghidupkan antara maghrib ke isya. Kemudian keutamaan salat sunnah mutlak apa? Yang tadi kan belum disebutin ya, Ahmad ya. Ya, cuman tadi itu ada penafsiran surat Az-Zariyat dan surat As-Sajdah tentang salat sunnah apa tadi? Mutlak. Nah, keutamaannya apa sih salat sunnah mutlak itu, Pak Ustadz? Kan ya ada tadi. Jadi cuman dalilnya doang, tafsir. Nah, sekarang kita lihat keutamaan salat sunnah mutlak. Dari Rabi'ah, lanjut. Dari Rabi'ah bin Kab al-Aslami radhiyallahu an, beliau menceritakan, aku pernah tidur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku layani beliau dengan menyiapkan air wudhu beliau dan kebutuhan beliau. Jadi beliau ini berkhidmat kepada Nabi. Dan khidmat yang bagus itu memang berkhidmat yang mendapatkan pahala akhirat, Ahmad. Ya, atau kalau nggak dapat akhirat, ya dapat dunia. Jangan sampai kita berkhidmat tapi nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Nah, berkhidmat kepada siapa? Kepada Nabi, kepada orang soleh ya. Tapi selama sesuai syariat semuanya. Ya nggak salah. Misalnya kajian ya, misalnya ustadznya datang ya disiapin air mineralnya ya kecuali online mah semua ini ya sendiri ya. Misalnya Ahmad ada kajian ya, sendal ustadznya disimpenin, takutnya kan kesian banget ya ustadz dia pulang kajian sendalnya ya hilang gitu ya. Pernah tuh saya ya dipakai sendalnya sama jamaah ya, Pak itu sendal ustadz gitu loh. Nah jadi ya misalnya disiapin mic-nya, disiapin tisunya, disiapin apa, itu kata Ibnu Qayyim salah satu hikmat. Jadi Ibnu Qayyim tuh bilang gini, ada 10 amalan yang menyebabkan sia-sia. Salah satunya adalah berkhidmat kepada orang yang memberikan manfaat dunia, tidak juga memberikan manfaat akhirat. Contoh berkhidmat sama siapa? Sama orang tua, betul? Ya, Anda apa? Mandiin, terus apa? Anda siapin makanan, yaitu masya Allah dunia akhirat ya. Maka cari yang berkhidmat yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Kayak istri berkhidmat sama siapa? Suami. Ya, dia dapat manfaat di dunia, uang ini belanja ya, dapat kasih sayangnya di akhirat, tertunaikan hak suami yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat Nabi ini ya, Rabi'ah ini berkhidmat sama Nabi dengan menyiapkan air wudhu. Dan hebatnya Nabi itu orangnya suka balas budi ya. Makanya setelah Nabi
Selesai kebutuhannya, ditanya. Terus beliau bersabda, mintalah sesuatu. Aku menjawab, aku ingin bisa bersama Anda di surga. Beliau bersabda, yang selain itu, hanya itu. Kataku, kemudian beliau bersabda, jika demikian, bantulah aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Jadi ternyata sahabat ini ditanya mau apa. Kalau Ahmad ditanya mau apa, jawabnya apa? Mudah-mudahan sama ya, pengen bersama Nabi di surga. Jangan sampai mau mobil, ya mau jangan ya. Cerek amat mintanya yang paling tinggi lah. Jadi Nabi ini karena balas jasa, karena dilayanin, dikhidmatin, maka Nabi ini nanya mau apa? Ya, maka dia bilang aku pengen bareng Nabi di surga. Maka kata Nabi, fa'in ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantu aku mewujudkan harapanmu dengan banyak sujud. Nah ini kan berarti disuruh banyak sholat, betul? Ya. Dan Nabi nggak nyebutin ini sholat apa, betul? Betul. Ya, jadi ini dijadikan dalil bahwa siapa yang suka memperbanyak sholat sunnah mutlak, khususnya antara apa tadi? Kapan aja ya, kapan aja, khususnya antara maghrib dan isya, dia selama tidak di habis apa tadi, subuh dan habis asar, dan matahari yang mau tengah-tengah kecuali hari Jumat, maka siapa yang banyak sehari-harinya sholat sunnah mutlak, ya, maka karena Nabi dibilang kan fa'ainni ala nafsika, bantu aku mewujudkan keinginanmu dengan banyak sujud. Ya, ini sujud secara umum, yaitu sholat sunnah mutlak. Makanya Bapak Ibu yang merasa sudah sering sholat sunnah ya, mudah-mudahan nanti bisa bersama Nabi di surga. Ya, selama jangan sombong. Ibu-ibu jangan taruh di status, alhamdulillah hari ini qobliyah 22. Ya, jadi banyakin aja udah, nggak usah, jangan eksis nanti habis amalnya. Ya, pokoknya ibu-ibu yang udah rajin sholat qobliyah, ba'diyah, ini masuk bagian ini. Ya, yang udah rajin qobliyah, ba'diyah termasuk bisa bersama Nabi di surga. Apalagi kalau udah ditambah, udah qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, tambah sholat sunnah mutlak. Ya, 2 salam, khususnya apalagi antara maghrib dan isya. Ya, ini keutamaan yang pertama. Maka siapa yang rajin sholat sunnah 2 rakaat, mau qobliyah ke, mau apa ke, atau yang bersifat umum, yaitu sholat sunnah mutlak, mudah-mudahan bisa bersama Nabi di surga, insya Allah. Ya, jadi semangat terus, keep istiqomah. Lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan figur yang pandai berterima kasih kepada orang lain, sehingga ketika ada orang yang melayani beliau tidak ingin itu menjadi utang budi bagi beliau. Sebagai wujud rasa terima kasih, beliau menawarkan kepada Robi'ah yang telah membantunya agar meminta sesuatu sebagai upahnya. Namun sang sahabat menginginkan agar upahnya berupa surga bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mewujudkan itu, Rasulullah SAW meminta agar Rabi'ah memperbanyak sujud, dalam arti memperbanyak sholat sunnah, karena seseorang bisa melakukan sujud sebanyak-banyaknya dengan rajin sholat sunnah mutlak. Ini dalil sholat sunnah mutlak yang nggak ada di kitab tadi. Makanya surga itu mahal banget ya. Tapi siapapun bisa mendapatkannya, termasuk orang miskin. Surga itu mahal, Bu. Tapi bisa didapatkan oleh orang miskin. Bukan dengan banyaknya harta, tapi dengan takwa dan akhlak yang mulia. Salah satunya adalah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Taib, jadi ini dijadikan dalil sholat sunnah mutlak. Jadi siapa yang suka sholat sunnah mutlak 2 rakaat salam, ya, maka insya Allah dia memperbanyak sujud berarti. Dan memperbanyak sujud berarti memperbanyak hapusnya dosa. Memperbanyak sujud berarti memperbanyak diangkatnya derajat, dan memperbanyak sujud atau salat sunnah berarti termasuk bisa menemani Nabi di surga insya Allah. Kemudian ada satu lagi dari hadis yang lain dari Ma'adan bin Abi Talha al-Ya'mari mengatakan, lanjut. Saya pernah bertemu Sauban, budak yang dibebaskan Rasulullah SAW. Aku pun bertanya kepadanya, tolong ceritakan kepada. Dulu tuh amal yang hebat tuh termasuk bebasin budak, Ahmad. Apa keutamaannya? Siapa yang membebaskan budak
ya maka akan diharamkan dari api neraka sesuai dengan yang dibebaskan, maksudnya seluruh tubuhnya. Maka budak akhirnya hilang dalam Islam ya. Makanya kenapa? Karena Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di samping memuliakan budak, tapi juga Nabi itu membebaskan budak. Nah, yang bebasin budak saat itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Terus lanjut. Tolong ceritakan padaku amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga. Dalam riwayat lain, sampaikan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah. Sauban pun terdiam. Kemudian aku mengulangi pertanyaan 3 kali. Setelah itu beliau menjawab, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, perbanyaklah bersujud, karena tidaklah kamu bersujud sekali, kecuali Allah akan mengangkat 1 derajat untukmu dan menghapus 1 kesalahan darimu. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyakin sujud, ya, banyakin sholat, menyebabkan ampunan dan menyebabkan naik derajat. Ya, makanya Bapak Ibu, ini juga termasuk banyakin sujud tuh ya, kalau ada ayat sajadah sujud sama. Ya, mentang-mentang baca Quran, ayat sajadah ada lewat gitu kan ya. Ya. Terus termasuk pokoknya ya salat qobliyah, ba'diyah, khususnya salat sunnah mutlak. Jadi siapa yang banyakin salat sunnah ya berarti bisa menyebabkan masuk surga sebagaimana hadis tadi, ya, Allah memasukkanmu ke dalam surga. Jadi ada orang bertanya kepada Sauban, ya, amalan apa yang bisa menjadi sebab Allah masukkanku ke dalam surga? Maka akhirnya Sauban diam, kemudian dia mengulangi pertanyaan, kemudian dia jawab ya bahwa dia pernah menanyakan kepada Nabi, maka dijawab perbanyak sujud. Maka Masya Allah, ya, dengan memperbanyak sujud, tentunya dengan tauhid yang benar ya, tauhidnya bagus, jangan sholat mulu tapi kedukun member ya, jadi jangan ya, jadi tauhidnya yang bagus dan memperbanyak sholat sunnah mutlak. Baik, tingkatan keutamaan. Lanjut pada penjelasan sebelumnya. Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa sholat sunnah ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Semua sholat sunnah ini tingkatannya berbeda-beda. Berikut rinciannya. Sholat sunnah muqayyad itu yang ada waktunya ya, ya, yang ditekankan. Kalau sholat sunnah mutlak kan bersifat bebas. Bagusan mana nih sholat sunnah mutlak sama muqayyad? Lanjut, sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad lebih utama dibandingkan sholat sunnah mutlak. Meskipun sholat sunnah muqayyad ini dilakukan di siang hari. Jadi gini, Ahmad ya bagus sholat duha, bagus sholat qobliyah, ba'diyah, tahajud daripada sholat sunnah mutlak. Jangan sampai gini kita ngerjain sholat sunnah mutlak yang muqayyad kagak. Ya, atau yang muqayyad dikerjain sholat wajib kagak. Nah, itulah kacau itu mah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu suka ngerjain qobliyah, ba'diyah kan? Nah, kerjain tuh qobliyah, ba'diyah. Kalau itu anggap itu salat sunnah muqayyad tuh salah satunya. Ya, itu lebih baik daripada salat sunnah mutlak. Jadi yang bagus gimana kalau habis maghrib? Ya ba'diyah maghrib dulu. Ba'diyah maghrib dulu baru salat sunnah mutlak. Jangan ba'diyah maghrib kagak salat sunnah mutlak langsung, nih salah tuh. Gitu. Misalnya Bapak Ibu pengen salat sunnah mutlak habis Isya. Ya boleh silakan, tapi ba'diyah Isya dulu. Jangan akhirnya ba'diyah Isyanya ditinggalin. Kenapa? Karena salat sunnah muqayyad yang ditekankan seperti apa tadi? Seperti qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, ya, tahiyatul masjid, ya, itu lebih diutamakan daripada salat sunnah mutlak. Terus lanjut. Salat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak yang dilakukan di siang hari. Sebagai contoh. Sebagai contoh, orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara maghrib dan isya lebih utama dibandingkan orang yang mengerjakan salat sunnah mutlak antara zuhur dan asar. Maksudnya gini Ahmad, bagus salat sunnah mutlak itu lebih utama tuh malam hari. Ya, dalam riwayat lain juga baca Al-Quran bagus malam hari. Jadi baca Quran ya kapan saja. Salat sunnah
juga kapan saja. Tapi ada waktu yang memang kadang-kadang ditekankan malam hari. Ya, kayak baca Quran bagus kapan aja, tapi lebih bagus lagi malam gitu. Nah, termasuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tuh bagus siang, tapi lebih bagus dilakukan malam. Malam ini kapan contohnya? Dari maghrib ke Isya. Termasuk salah satu sholat sunnah mutlak yaitu 2 rakaat sebelum tahajud. Jadi orang kalau sholat tahajud kadang-kadang langsung sholat kan? Ya bagusnya sholat sunnah dulu berapa? 2 rakaat. Namanya sholat mutlak. Ya cepat, nggak terlalu lama. Ya jadi banyak orang kalau mau tahajud langsung. Padahal bagusnya sholat sunnah mutlak dulu 2 rakaat. Jadi sholat sunnah mutlak yang dilakukan antara maghrib ke isya, ya, atau malam hari sebelum tahajud 2 rakaat itu lebih baik daripada dilakukan di siang hari. Lanjut. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Taib. Afdalus salati ba'da salatil maktubah salatu fi jawfin lail. Lanjut, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir lebih utama dibandingkan salat sunnah mutlak di awal malam. Karena sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab untuk berdoa. Salat sunnah mutlak awal malam kapan? Ya tadi Ahmad, habis maghrib ke isya. Itu bagus, tapi lebih bagus lagi salat sunnah mutlak dikerjakan sepertiga malam. Ya, khususnya salat sunnah mutlak apa tadi? 2 rakaat sebelum sholat tahajud. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ya raih dua-duanya ya. Dari maghrib ke isya, Anda habis ba'diyah maghrib. Assalamualaikum. Selesai ba'diyah maghrib, Anda kerjain salat sunnah mutlak 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai isya paling bagus. Ya, paling bagus ya. Kalau nggak bisa ya udah 4 rakaat 2 salam. Ya, 6 rakaat 2 salam, 2 salam, 2 salam. 8 rakaat saya cuma sanggup 2 rakaat saja Pak Ustaz. Ba'diyah maghrib dulu baru saya salat sunnah mutlak 2 rakaat, nggak apa-apa. Ya, salat sunnah mutlak malam lebih bagus daripada siang. Tapi salat sunnah mutlak antara maghrib ke isya itu masih kalah dengan salat sunnah mutlak di waktu sepertiga malam yaitu tahajud. Ya, jadi sebelum tahajud Bapak Ibu bagus salat sunnah mutlak dulu 2 rakaat baru kemudian salat tahajud. Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita yang maha mulia lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Jika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon kepadaku akan aku ampuni. Ya, kenapa sholat malam itu lebih utama? Sholat sunnah mutlak itu lebih malam, sepertiga malam, ya jam 3, jam 4, itu lebih utama dari habis maghrib sampai isya, karena Allah turun ke langit dunia. Demikiannya yang dikabarkan Rasulullah SAW. Kemudian lanjut, salat sunnah mutlak. Salat sunnah yang dilakukan di rumah lebih utama dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Nah, jadi antara maghrib ke isya ini boleh di masjid, boleh di mana? Di rumah. Boleh di rumah, tapi yang bagus salat sunnah di mana? Di rumah. Ya, keutamaan salat sunnah di rumah itu seperti salat berjamaah di masjid. Ya, Anda kan kalau sholat berjamaah di masjid kan pahalanya gede. Nah, keutamaan sholat sunnah di rumah buat laki-laki, ya khususnya itu lebih utama daripada sholat berjamaah, daripada pahala lebih perbandingannya kayak sholat jamaah di masjid. Ya, jadi sholat sunnah 2 rakaat di rumah perbandingannya seperti sholat keutamaannya seperti sholat jamaah di masjid. Nah, tata cara salat sunnah mutlak udah diajarin tadi. 2 salam, 2 salam. Ya. Nah, termasuk dalil yang nggak ada di kitab tadi adalah lanjut salat sunnah mutlak di sini. Lanjut salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak tata caranya sama dengan salat biasa. Tidak ada bacaan khusus maupun doa khusus.
sama persis seperti sholat pada umumnya. Jadi nggak ada baca rokaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, nggak ada. Jadi bebas-bebas aja bacanya, ya. Ada lagi kalau rokaat kedua baca kulhu 10 kali, nggak ada. Ya biasa-biasa aja. Nggak ada surat tertentu, nggak ada lama tertentu, nggak ada surat tertentu pokoknya. Yang penting sholat aja 2 rakaat sama kayak yang lain. Lanjut untuk bilangan. Untuk bilangan rokaatnya bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa diulang-ulang dengan jumlah yang tidak terbatas. Mau berapa? Cuma masalahnya Ahmad mau berapa gitu. Ya, kadang-kadang udah 10 rakaat aja udah hitung-hitungan kan. Ya, tarawih aja nanya dulu, di sini berapa rakaat biasanya? Oh, 11. Oh, iya, temen gua ada gitu ya. Gitu 23, sholat cari masjid lain gitu. Jadi bilangannya terserah Anda, yang penting 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus kemudian dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana cara sholat di malam hari?" Beliau menjawab, 2 rakaat, 2 rakaat, dan jika kamu khawatir nabrak subuh, kerjakanlah witir 1 rakaat sebagai pengganjil untuk semua sholat yang telah Anda kerjakan. tuh dalil, jadi yang bagus sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi yang mau 4 boleh. Ya, untuk sholat sunnah mutlak yang dikerjakan siang hari bisa juga dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tanpa duduk tasyahud awal. Ya, jadi yang bagus 2 salam, 2 salam. Tapi kalau mau Ahmad langsung 4 tanpa rakaat tahiyat awal, ya langsung 4 berarti, ya. Ya, tapi inilah pembahasan tentang sholat sunnah mutlak. Kayaknya udah dalil-dalilnya udah komplit ya. Tadi udah dari 2 kitab, 1 kitab ensiklopedia sholat, kemudian 1 lagi ini dari konsultasi syariah. Mudah-mudahan semangat untuk mau sholat sunnah selain yang muqayyad ya. Cuma kalau yang belum biasa sholat sunnah mutlak, ya lebih baik biasain yang muqayyad dulu. Yang muqayyad itu apa? Ya taji, qobliyah, ba'diyah, ya tahajud, witir, duha, itu lebih utama daripada sholat sunnah mutlak. Tapi kalau ibu-ibu yang pengen tambahan, jadi kan Anda punya 3 sholat ya. Pertama sholat wajib, ya alhamdulillah itu pasti harus dikerjain. Kemudian sholat yang muqayyad, ba'diyah, qobliyah, tahajud, witir, dan lain-lain. Nah kemudian masih kurang juga, man. Tambah deh sholat sunnah mutlak. Ya, nah bagus antara maghrib ke isya. Ya, dan tadi sudah saya sampaikan bahwa Nabi ternyata pernah sholat dari maghrib ke isya. Ya, kemudian juga tadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa maghrib dan isya itu pintu langit terbuka. Bahkan kita dipuji oleh Allah karena kita menunggu sholat dari maghrib, udah wajib nungguin lagi sholat isya. Ya, bahkan dapat doa dari malaikat ya. Apa doa dari malaikat? Ampuni dia, sayangi dia, terima tobatnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Kalau kita sholat sambil nungguin apa? Min sholat isya. Ya, maghrib sambil nungguin isya. Kemudian juga tadi tafsir surat As-Sajdah ya, bahwa lambungnya jauh dari tempat tidur, ya berarti dia, kata Anas bin Malik, maksudnya sholat sunnah mutlak dari maghrib ke isya. Termasuk juga tadi surat Az-Zariyat ya. Kemudian juga tadi bahwa Anda yang rajin sholat sunnah, khususnya ditambah dengan sholat sunnah mutlak, maka insya Allah bisa bersama Nabi di surga. Ya, mudah-mudahan jadi semangat nih, biar bisa bareng Nabi di surga, semangat sholat sunnah, apalagi sholat sunnah muqayyad. Kalau udah puas banyak, pengen nambah, sholat sunnah mutlak. Ingat, nggak boleh dilakukan habis asar, nggak boleh dilakukan habis subuh, ya, dan nggak boleh dilakukan 15 menit sebelum zuhur, kecuali hari Jumat. Ya, hari Jumat itu boleh sholat sunnah mutlak sambil nunggu khotib naik ke atas mimbar. Mungkin ada yang nanya? Ahmad, silakan. Di chat ada yang nanya apa? Saya coba bacakan, Ustaz. Sholat mutlak ini bukan sholat qablal isya ya Pak?
Mohon Bukan. penjelasan. Ya, ini bukan Qobliyah Isa ya, bukan ya. Kalau Qobliyah Isa itu termasuk muqayyad, tapi tidak dianjurkan. Tapi yang dianjurkan itu Badiah Isya. Ya, Badiah Isya dianjurkan. Kalau Qobliyah Isya tidak dianjurkan. Nah, kalau sholat sunnah mutlak itu di luar sholat yang Qobliyah, Badiah, tahajud. Ya, jadi sholat sunnah mutlak ini 2 rakaat bebas kapan aja, kecuali 3 waktu yang dilarang. Lanjut. Ada hamba Allah yang saya kenal banyak sholat sunat seharian dan malam, tetapi dia melalaikan ibunya yang sedang uzur yang berketergantungan dengan beliau di kamar dengan alasan beliau sedang sholat sunat. Mohon saran tentang ini. Saya sangat Ini orang nggak ngerti mana yang lebih penting daripada yang penting. Ya, jadi kalau Anda meninggalkan sholat tahajud, Anda meninggalkan sholat sunnah demi orang tua, demi yang lebih wajib, maka Anda dimaafkan. Tapi kalau Anda melaksanakan sholat sunnah, lalu meninggalkan yang wajib, Anda tertipu. Ini salah satu tulisan yang ada di kitab Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang amalan harian sehari-hari, amalan sunnah sehari-hari. Jadi saya ulangi, siapa yang ninggalin yang wajib, misalnya saya pengen tahajud, lalu ibu saya manggil, ya, Gus ambilin ini, Gus pijitin, maka saya harus milih yang wajib daripada tahajud, karena ngurusin orang tua kedudukannya di atas sholat sunnah. Ya, bahkan ketika kita sholat sunnah, lalu orang tua kita manggil, dan orang tua kita nggak sabaran orangnya, maka batalin sholatnya, sholat sunnahnya. Kalau sholat wajib nggak boleh, ya dipercepat aja. Tapi kalau orang tua kita maklum, oh anak saya lagi sholat, kita kasih isyarat ya, kedengaran kita lagi sholat, maka dia maklum, maka terusin aja sholat sunnahnya, tapi dipercepat. Jadi siapa yang meninggalkan yang sunnah gara-gara yang wajib, maka dia dimaafkan. Tapi siapa yang meninggalkan yang wajib gara-gara yang sunnah, maka dia tertipu. Ya, hati-hati ya. Salah satu godaan setan adalah manusia lebih mementingkan yang penting daripada yang lebih penting, padahal ada yang lebih penting. Tipis sekali setan menggoda manusia. Jadi jangan sampai dia sholat sunnah ya, tapi kemudian rajin sholat tahajud, tapi ibunya terbengkalai. Bahkan zaman dulu ada orang yang ngurusin orang tua, adik kakak. Dia ngurusin orang tua yang adiknya, kakaknya. Yang adiknya tahajud. Suatu ketika adiknya bilang gini, gantian dong. Saya yang tahajud, saya yang ngurusin orang tua, kamu yang tahajud. Nggak mau. Saya nggak mau meninggalkan yang wajib. Maksudnya dia lebih baik ngurusin orang tuanya daripada sholat sunnah. Bahkan Hasan Al-Basri ketika itu ditanya, lebih baik mana saya sholat, lebih baik mana saya baca Quran atau nemenin orang tua makan? Ya, orang tua saya mau makan malam, lebih baik nemenin apa saya baca Quran? Maka kata Hasan Al-Basri, kamu nemenin orang tuamu makan malam buat dia gembira, itu lebih baik daripada haji yang kedua. Ya, nah, lanjut. Ada yang raise hand, Pak Sunario. Silakan mau bertanya langsung. Kayaknya harus di ini Ustadz ya. Udah tadi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya konfirmasi aja Ustadz. Ada berapa secara tegas di hadis yang saya baca, sholat berjamaah itu kayak gerhana, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kalau Qiyamul Lail itu menurut pandangan Ustadz bagaimana ya? Yang saya baca di hadis Nawawi kan ada juga dimungkinkan. Maksudnya berjamaah gitu Pak? Ya, untuk mendawamkan, untuk mengajak, misalnya di seminggu sekali atau sebulan sekali. Baik, baik. Jadi kalau sekali-kali boleh ya. Seperti dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan qama minal lail
ya fa'aiqadha zaujaha. Jadi ada seorang laki-laki dia sholat lalu membangunkan istrinya. Ini dalil sendiri-sendiri. Kemudian juga ada riwayat Nabi sholat bersama Anas bin Malik berjamaah sholat qiyamul lail. Jadi sholat qiyamul lail ini termasuk boleh sekali-kali berjamaah dengan keluarga. Bukan hanya qiyamul lail, sholat duha juga boleh sekali-kali berjamaah. Akan tetapi tidak menjadi sebuah kebiasaan ya setiap malam berjamaah, tidak. Ya, sekali-kali boleh berjamaah. Kemudian ulama juga ada yang mensyaratkan ya, tidak direncanakan. Jadi bagusnya spontanitas saja. Ya, tapi pendapat yang lain direncanakan. Wallahu a'lam. Saya berpendapat boleh selama tidak menjadi sebuah kebiasaan. Maksudnya tiap malam berjamaah nggak boleh, kecuali tarawih ya. Itu saja. Lanjut. Di chat lagi ya, Ustaz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Salah satu waktu doa mustajab di antara azan dan iqamah, apakah itu berlaku bagi perempuan yang sholat di rumah setelah menjawab azan, terus berdoa baru sholat? Ya, nggak ada khusus laki-laki itu mah ya. Ya, walaupun ibu sholat di rumah, ibu bisa dengerin azan. Azan ini nikmatnya tinggal di Indonesia ya begini. Anda bisa menjawab azan bahkan banyak. Anda bisa jawab semuanya. Kalau pengen rakus terhadap pahala ya bagus. Kalau nggak bisa ya jawab salah satunya. Jadi jangan bicara, jangan hanya menjawab, jangan hanya doa antar azan dan qomat, jangan ya. Tapi dari mulai azan. Karena orang yang ikhlas menjawab azan sampai la ilaha illallah, dia dimasukkan ke surga. Apalagi setelah azan dia baca la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah bil islami dina, maka diampunkan dosanya. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah bil islami dina, diampunkan dosanya. Kemudian dia baca Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, baca salawat, maka Allah bersalawat 10. Kemudian dibaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah salatil qaimati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta, maka halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Kemudian baru dia doa bebas ya. Maka doa bebas buat ibu-ibu yang ada di rumah ya, antara azan dan qomat ini bukan untuk bapak-bapak tapi buat semuanya ketika sebelum antar azan dan qomat ya. Maka bagus habis azan ibu-ibu doa aja yang banyak ya, baru sholat sunnah ya, karena ibu-ibu punya waktu yang bebas di rumah. Lanjut. Ini ada yang bertanya, maaf pengurus, apa ada YouTube-nya? Ya, insya Allah ada, nanti rekamannya di-upload di BDI DSLNG ya, YouTube-nya. Kemudian izin bertanya Ustadz, saya masih bingung sholat sunat mutlak sama dengan sholat wudu. Sama sholat wudu. Terus niat sholat sebelum tahajud dilafalkan gimana ya Pak Ustadz? Beda ya, jadi sholat mutlak ini sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Ya, bukan yang ada sebabnya. Kalau yang ada sebabnya itu kayak sholat sunnah wudu itu ada sebabnya. Sholat sunnah tahajud itu ada sebabnya. Qobliyah ba'diyah itu ada sebabnya. Gerhana itu ada sebabnya. Ya, sholat sholat yang duha ada sebabnya. Tapi kalau sholat ada waktu, ibu kapan sholat duha? Ibu kan sholat duha kapan? Ya, kan jam 10, jam 9, jam 7 ibu sholat duha ada waktunya. Tahajud kapan? Malam kan? Ya, kemudian qobliyah ba'diyah kapan? Itu sebelum sholat wajib kan? Nabi Muhammad sholat wajib. Sholat sunnah wudu kapan? Setelah wudu kan? Jadi itu ada namanya ada sebabnya. Jadi sholat sunnah wudu itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada sebabnya. Ya, maksudnya gini, ibu udah sholat semua nih. Aduh, habis ba'diyah maghrib ngapain ya saya ya? Nggak ada kerjaan nih. Ya, baca Quran udah. Waduh, tinggal 20 menit lagi. Sholat sunnah mutlak. Ya, jadi sholat sunnah mutlak ini sholat sunnah yang nggak ada sebabnya. Bebas kapan saja dilakukan, kecuali di 3 waktu yang terlarang. Kalau ibu sholat sunnah wudu kan habis wudu.
berarti itu ada sebabnya. Itu bukan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu itu sholat sunnah yang ada sebabnya. Kenapa? Karena habis wudhu. Sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah yang ada sebabnya. Kenapa? Karena masuk masjid. Karena sebab masuk masjid. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada waktunya dan bebas kapan saja kecuali di 3 waktu terlarang. Ya. Kalau terus kemudian niat sholat sunnah mutlak, udah niat sholat sunnah udah gitu aja. Niat sholat sunnah udah gitu aja. Kemudian sholat tahajud ya niatnya di hati. Niat mau semua sholat, mau wajib, mau sunnah, mau apa ya niatnya mah di hati, bukan dilafazkan ya. Nggak pernah Nabi melafazkan niat dalam sholat. Ya usolli fardhu duhri apa nggak ada Nabi begitu. Jadi niat keinginan. Kalau Anda sudah punya keinginan berarti sudah niat. Atau ya kalau mau disebutkan di dalam hati bilang niat sholat duhur, niat sholat tahajud, itu niat mah di hati bukan diucapkan. Lanjut. Yang berikutnya, maaf Ustadz, saya agak terlambat. Bagaimana niat sholat sunnah mutlak? Tadi udah kan. Sholat sunnah 2 rakaat aja. Dalam hati niat sholat sunnah. Nah 2 rakaat itu aja udah. Niat sholat sunnah gitu aja. Lanjut. Apa benar kalau mau sholat sunnah wudhu tidak boleh berbicara? Dan apa boleh sholat wudhu di waktu terlarang seperti setelah asar? Ya, sholat sunnah wudhu boleh di waktu-waktu yang terlarang karena itu kan ada sebabnya. Ya, misalnya ibu habis asar, habis subuh, karena wudhunya ibu kan, misalnya ibu mau maghrib ya, mau maghrib jam 5 misalnya. Ibu kan udah sholat asar tuh. Terus ibu wudhu, ya wudhu sambil mau baca Quran nanti wudhu dulu. Maka ibu habis wudhu langsung sholat sunnah wudhu, walaupun di waktu terlarang itu boleh. Kenapa? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya habis wudhu kan. Ya makanya sholat sunnah wudhu ini termasuk sholat sunnah yang ada sebabnya. Terus sholat sunnah wudhu ini jadi intinya boleh di waktu-waktu terlarang. Terus kalau sholat sunnah wudhu katanya nggak boleh ngomong, nggak begitu. Jadi sholat sunnah wudhu itu bagusnya tidak terlalu lama dari wudhunya, ya. Jadi tidak terlalu lama dari wudhunya. Tapi kalau ibu mau habis wudhu ngobrol sebentar nggak apa-apa ya, nggak ada larangan, ya nggak ada yang membatalkan sholatnya. Yang membatalkan sholat itu jelas ya. Keluar dari depan belakang, tidur pules, makan daging onta, murtad, itu yang membatalkan wudhu. Tapi kalau batal wudhu lu, kenapa? Karena ngomong. Enggak ada ya. Jadi sholat sunnah wudhu itu bebas kapan saja dan tidak ada larangan untuk berbicara. Lanjut. Kemudian sudah nggak ada lagi Ustaz, cuma ada yang nanya apakah YouTube-nya live streaming? Saat ini belum. Cuma rekaman saja terus diupload. Ya, nggak ada yang bertanya lagi. Kalau ada yang mau bertanya langsung silakan Bapak Ibu. Belum ada yang nanya lagi nih Ustaz. Nggak ada. Ahmad nggak ada rapat? Nggak ada. Baik. Ya, kalau itu ada yang resen Ustaz. Ibu Suci, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Menindaki lanjutan yang barusan ditanyakan adalah mengenai syukur wudhu. Yang saya pernah dengar kalau setelah syukur wudhu adalah sekalian bisa sholat tobat, tapi tidak setelah wudhu tidak berangan-angan dan tidak berbicara, langsung sholat. Itu apakah itu benar, Ustadz? Nggak ada dalilnya, Bu. Ya, nggak ada dalilnya. Jadi yang ada tuh kalau wudhu nggak boleh bicara aja, nggak ada dalilnya. Tapi ulama menyarankan kalau wudhu jangan ngomong karena biar konsentrasi. Karena wudhu itu menghapuskan dosa. Jadi wudhu itu kan menghapuskan dosa. Maka kita suka dengar orang tua ngomong, kalau lagi wudhu jangan ngomong. Maksudnya supaya fokus bahwa dosa-dosamu sedang dihapuskan. Itu ya Bu. Jadi kalau ibu sholat sunnah wudhu boleh nggak digabung sama sholat tahiyatul masjid? Boleh. Ya digabung boleh nggak sama sholat tobat? Boleh kalau memang bertepatan waktunya. Sholat sunnah wudhu gabung sama qobliyah subuh boleh, nggak apa-apa.
Ya, kan itu fatwa dari Imam Nawawi salah satunya. Jazakallahu Ustaz. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada Pak Sunario mau bertanya lagi ya. Resen Pak, silakan Pak. Baik, makasih Ustaz. Maaf, ini saya mau konfirmasi kalau antara di Jumat tadi kan sholat mutlak ya Ustaz sampaikan ya, atau intizar itu. Ya kalau antara istighfar, salawat, surat kafi kalau kita berempat itu ada prioritas urutan nggak atau bagaimana Ustaz baiknya? Bagus nih kalau pertanyaan istighfar, salawat atau apa masih? Jadi kalau istighfar, salawat, baca Al-Kahfi kan waktunya bebas ya Sunaria. Tapi kalau sholat sunnah mutlak antara sampai khotib naik ke atas mimbar itu kan waktunya khusus. Jadi kalau saya tekankan lebih baik cari waktu yang khusus karena nanti sholat sunnah mutlak sebelum khotib naik mimbar kan nggak bisa dilakukan. Jadi itu karena waktunya khusus lebih baik dilakukan di antara Jumat tadi. Tapi kalau Anda, kayaknya udah 8 rakaat misalnya, Anda mau baca Al-Kahfi boleh, tapi baca Al-Kahfi itu bebas kapan saja. Sama, salat sunnah mutlak juga bebas kapan aja, kecuali di waktu yang terlarang. Akan tetapi untuk salat sunnah mutlak di waktu sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu kan bersifat khusus, ya, bersifat khusus. Jadi Anda bisa baca sholawat habis Jumatan bisa, Anda bisa baca Al-Kahfi habis Jumatan boleh, bahkan Anda bisa banyakin baca doa nanti antara habis asar nanti ya, habis asar kan bagus doa mustajab. Jadi kalau Anda nanya lebih bagus mana Pak Ustadz, saya sholat sunnah mutlak atau saya baca Al-Kahfi, baca sholawat, saya lebih menekankan khusus dulu, gitu ya, khusus dulu. Baru karena yang khusus itu lebih diutamakan daripada yang umum. Contoh misalnya, bagusan mana baca doa habis azan? Bagusan mana jawab azan sama baca Al-Quran? Ya bagusan baca doa azan karena lagi bertepatan. Ya, nanti baru habis azan Anda baca Qurannya terusin. Ibnu Umar itu pernah dia baca Al-Quran ya. Begitu masuk waktu sahur, maka dia tutup Qurannya, dia baca istighfar. Kenapa? Karena Allah memerintahkan wal mustaghfirina bil ashar, dan banyak beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Karena waktunya khusus. Jadi Ibnu Umar menutup Qurannya ketika waktu sahur datang lalu banyak beristighfar. Jadi saya lebih mengutamakan salat sunnah mutlak. Ya, kemudian kalau memang capek udah sholat ya ada waktu ya banyakin sholawat, baca Al-Kahfi kan memang belum. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya. Pak Ustadz, kalau sholat tasbih kegunaannya apa ya? Dan dikerjakan di waktu kapan? Terima kasih. Dan berapa rakaat? Ya, sholat sunnah tasbih ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya ya. Ada yang menyatakan hadisnya hasan, ada yang menyatakan hadisnya dhaif. Tapi Syekh Albani termasuk yang menghasankan hadis tentang sholat tasbih ini. Ya, maka sholat tasbih ini dibolehkan. Kemudian berapa rakaat? Ya, berapa rakaat? Dia 4 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bacaannya, tata caranya gimana? Tata caranya baca surat Al-Fatihah, kemudian setelah Fatihah baca surat biasa, kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Lagi berdirinya. Ya, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala quwwata illa billah 15 kali. Lagi berdiri tuh. Lalu Allahu akbar, ya, Allahu akbar. Salat tasbih maksudnya 2 rakaat ya, bukan 4 ya, 2 rakaat. Terus ruku subhanarabbil azim biasa, lalu baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, baru baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Kemudian sujud subhanarabbil ala subhanallah, baru baca subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 10 kali.
Duduk antara dua sujud, Rabbik firli, baru baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Ya, berapa kali? 10 kali. Ya. Kemudian sujud yang kedua, baca subhanallah dulu, baru baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 10 kali. Kemudian naik ke atas, sebelum naik ke atas, duduk dulu, baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar 10 kali. Jadi berapa tuh, Mat? 15, 10, 75 ya. 75 dalam satu rakaat mungkin ya. Jadi 2 rakaat itu 300 subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Nah, apa keutamaannya? Itu riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, keutamaannya menghapuskan dosa, ya, keutamaannya menghapuskan dosa. Dikerjakan setiap hari boleh, mau siang mau malam terserah. Nggak ada waktunya ya, nggak ada waktunya nisfu Sya'ban, nggak ada. Kapan aja silakan Anda kerjakan ya. Mau siang mau malam boleh. Ya, mau sebulan sekali, mau setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Ya, minimal seumur hidup sekali. Ya, jadi ulama ada yang menghasankannya. Setahu saya hasan derajatnya, banyak penekanannya. Kenapa hasan ini? Tapi kalau di negara Arab ya nggak ada ya, setahu saya. Di Saudi itu nggak, saya baca memang ada yang mendoaifkan hadisnya. Tapi setahu saya Syekh Albani menghasankannya. Jadi boleh ya, insyaallah. Tata caranya tadi. Lanjut. Tidak ada lagi Ustaz yang bertanya. Baik. Ya. Udah habis? Mau dilanjut nanti kita satu lagi Ustaz. Ada satu lagi Ustaz. Ada, silakan. Kalau istighfar waktu menjelang subuh sambil mengerjakan persiapan untuk anak sekolah boleh tidak Ustaz? Wattaqullah mastata'tum ya. Syekh Fauzan pernah ditanya, bolehkah seseorang dengerin Al-Quran sambil melakukan aktivitas? Maka beliau bilang boleh, bertakwa semampunya. Kemudian juga beliau pernah ditanya tentang orang yang tidur, sebelum tidur tuh dengerin Al-Quran dulu ya, maka beliau juga membolehkan. Jadi intinya bertakwa semampunya. Daripada Anda dengerin yang nggak jelas, mendingan ya banyak baca istighfar. Daripada Anda dengerin yang nggak bagus, mendingan baca Al-Quran. Ketika Anda sambil istighfar, sambil nyiapin anak-anak, persiapannya, mungkin selama nggak di kamar mandi ya, selama nggak di kamar mandi, dan maka Anda bebas, karena zikir ini kan tidak perlu wudhu, ya, cuma sunnahnya wudhu. Kalau nggak wudhu nggak apa-apa. Anda banyakin istighfar, banyakin la ilaha illallah, banyakin baca la ilaha illallahul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbil arsyil azim, alhamdulillah rabbil alamin. Itu juga boleh. Yang penting istighfar lah. Rabbik firli, astaghfirullah ladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau Allahumma gfirli, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Enggak apa-apa sambil mengerjakan aktivitas harian, masak dan lain-lain, sambil nyiapin sahur, selama tidak di kamar mandi. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz. Kalau sedang sholat jamaah akhir, misalnya Isya dan Maghrib, yang dilakukan Isya dulu atau Maghrib? Ya, yang dilakukan Maghrib dulu dong. Ya, sholat itu harus berurutan ya. Sholat itu harus berurutan. Kecuali misalnya, ya, jadi gini, Anda mau jamaah takhir, mau jamaah takdim, ya yang sholat itu berurutan. Jamaah takhir, duhur dulu baru asar. Ya, maghrib dulu baru isya. Ya, jadi sholat itu harus berurutan. Nah, sekarang boleh tidak berurutan dengan beberapa sebab. Ya, dalam kitab Sahih Fikih Sunnah disebutkan boleh tidak berurutan dengan beberapa sebab. Satu, ya, karena imamnya beda sholatnya. Misalnya imamnya sholat isya, ya, Anda kan pengennya maghrib dulu, tapi ternyata Anda datang ke rest area terlambat, ya, ternyata imamnya lagi sholat isya, kan pakai imam ini ya, imam penduduk situ kan, maka Anda sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Sholat maghribnya sendirian tentunya, ya. Jadi dibolehkan orang sholat tidak berurutan, diantaranya adalah satu,
karena imamnya sholatnya berbeda. Misalnya imamnya sholatnya isya ya, karena Anda kan musafir, maka Anda isya dulu baru maghrib nanti. Ya nggak apa-apa, nggak berurutan kan, nurutin imam dulu. Tapi kalau Anda mau maghrib dulu pun boleh ya sebenarnya, tapi tata caranya nanti agak bingung. Yang kedua, waktu asarnya sudah mau habis. Anda kan pengennya duhur dulu baru asar. Tapi ternyata asar udah mau habis. Kalau Anda sholat duhur dulu, ya bisa lewat tuh asar. Karena waktunya 3 menit lagi. Maka Anda lebih baik asar dulu, baru maghrib. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa. Dia lupa. Ya saya lupa. Sholat asar dulu, baru duhur. Harusnya duhur dulu, baru asar. Yang keempat, kata Abu Malik Kamal Said Salim dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah, orang bodoh. Orang bodoh boleh sholatnya tidak berurutan. Jadi 4 sebab inilah sholat dianjurkan berurutan. Ya. 1, masih ingat Ahmad? 1, karena nurutin imam. 2, waktu asarnya sudah mau habis. Ya, atau isyanya sudah mau habis. Ya, 3, orang yang lupa. Yang keempat, orang yang bodoh. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa berenang bersama Nabi di surga dengan memperbanyak salat sunnah mutlak. Ada satu ya. pertanyaan lagi, Ustaz. Insyaallah. Tidak ada yang bertanya lagi, Ustaz. Apaan? Ustaz, ketika zikir sambil mengerjakan kegiatan rumah, apakah sebagai wanita harus memakai jilbab atau berpakaian menutup aurat, apa tidak. boleh sambil memakai daster? Ya, taib. Syekh Shalih Al-Munajjid menyebutkan tidak perlu ya, tidak perlu baca Quran aja nggak apa-apa, nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab ketika di rumah ya, karena di rumah kan Anda boleh kelihatan aurat yang bukan inti, cuma tetap tertutup sampai mata kakinya ya, misalnya pakai daster, misalnya baca Quran ya, baca Quran, yang penting wudhu ya, yang penting wudhu, sebenarnya wudhu, kamu rapi lebih bagus ya. Jadi kalau baca Quran saja dibolehkan tidak berjilbab selama yang di rumah ya, nggak ada bukan mahramnya ya, di rumah dibolehkan, tapi kalau dia rapi jauh lebih bagus tentunya ya, apalagi zikir ya bebas itu mah ya, bebas mau Anda di kamar pakai celana pendek juga nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Zikir yang nggak boleh cuma 2 tempat. Zikir itu kapan? Lagi di kamar mandi, satu lagi ketika hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri hanya doa saja kan, doa sebelum jima ada, tapi kalau lagi berjimanya ya nggak boleh ya, karena zikir ini ada 3. Zikir yang pertama adalah zikir lisan. Zikir lisan ini dia digerakkan oleh bibir, tentunya bibir bergerak. Yang kedua, zikir hati. Zikir hati ini apa? Walaupun Anda lisan gak bergerak, tapi hati itu cinta Allah, rindu Allah, apalagi takut Allah, itu zikir hati ya. Jadi zikir hati itu adalah bagaimana takut sama Allah, rindu Allah, itu zikir hati ya, kata Syekh bin Bas itu. Kemudian zikir perbuatan, sholat itu zikir ya, taat sama suami itu zikir ya, apalagi puasa itu zikir perbuatan namanya. Jadi kalau zikir lisan bergerak bibir, kalau zikir hati itu rasa takut, rasa cinta yang ada di hati kepada Allah, itu kan selalu ada ya, selalu ada, walaupun Anda lisan nggak zikir tapi hati itu selalu takut Allah, ingat Allah, nah, itu termasuk zikir. Nah, kalau zikir perbuatan itu tadi tindakan seperti sedekah, puasa, sholat, itu termasuk. Cukup? Cukup, Ustaz. Tidak ada lagi, Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Juga buat sahibul kajian, ya, sahibul talim, BDI PT Dongki Senoro. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat para pengurus.
Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Allahumma khtim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina musa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sarana ala man dhalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Mungkin bagi yang mau gabung nanti sore jam 4 sama saudara-saudara kita dari Swiss ya, dari Geneva. Mungkin yang mau gabung di online, silakan kita bahas tentang penyesalan manusia di akhirat. Jadi mudah-mudahan kalau yang sempat bisa gabung bersama saudara-saudara kita di Geneva, di Swiss. Barakallahu fikum. Makasih Ahmad, Mbak Ica dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih banyak juga pada jamaah yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari para panitia. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Syukran. Sama-sama.